Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Deborah akan memberikan pembelajaran muatan bahasa Indonesia dan IPS tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Semoga anak-anak bisa mengikutinya. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. 2. Mengidentifikasi informasi dari teks visual. 3. Menentukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Anak-anak, di sini Ibu Guru akan menjelaskan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah dengan menemukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok yang disajikan dalam kalimat terlebih dahulu, baru kemudian menentukan gagasan pendukung yang terletak di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama. Gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama, biasanya dinyatakan dalam beberapa kalimat, dan gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan dan simaklah teks berikut dengan cermat. Kerbau, hewan yang merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Anak-anak, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok paragraf tersebut. Gagasan pokok pada teks yang tadi sudah Ibu Guru bacakan terdapat di awal paragraf, yaitu kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menentukan gagasan pendukung paragraf tersebut dari teks yang Ibu Guru bacakan tadi. Gagasan pendukung adalah kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Anak-anakku sekalian, gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu gagasan. Dan dengan berakhirnya pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, semoga anak-anak bisa mengikutinya dan bisa memahaminya. Sekarang Ibu Guru akan melanjutkan dengan pembelajaran IPS. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1. Semoga anak-anak bisa mengikutinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. 2. Menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, coba perhatikan. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia dan sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Anak-anakku sekalian, pastinya anak-anak berpikir, apa saja sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut ini. Ayo perhatikan anak-anakku. Ibu guru akan menjelaskan mulai dari Pulau Sumatera. 1. Pulau Sumatera banyak pegunungan yang ada di daerah Bukit Barisan. Di sana ada pesisir dan rawa, dan budidaya tanaman, kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Di sana kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. 2. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, daerah pegunungan dan dataran tinggi, teh, kopi, dan kina. Dataran rendah, persawahan padi yang tersubur di Indonesia. Dan di sana pesisir pantai, mereka membudidayakan ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemburan ikan asin. 3. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah pertanian, padi, jagung, dan pala. Dataran tinggi perkebunan kopi. Dataran pantai perkebunan kelapa. Anak-anakku sekalian, sekarang kita berada di Pulau Papua. Pulau Papua sebagian besar wilayahnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Dan sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas latihan yang harus kamu kerjakan. Pertama, Ibu Guru akan memberikan tugas bahasa Indonesia pada buku MBP halaman 12, level 1, bagian A, nomor 1 sampai 20 langsung dijawab. Dan kedua, IPS, buku MBP halaman 39, level 1, bagian A, nomor 1 sampai 20 langsung dijawab. Semoga anak-anak dapat mengerjakannya dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.